إلى الله تعالى ولشريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم لا حول من ملائكة المقربين الأنبياء والمرسلين ثم لا حول من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا لا حول مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم بن محمد الغربيلي الشافعي ومن علمني وأصول وفروع من الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Allah berikan kita karunia husnul khatimah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Faslun ay hadha faslun fi hukmi talaqil hurri wal 'abdi wa ghairi dhalika. Pada menjelaskan hukum tolak cerai, cerainya orang yang merdeka, tolakil hurri wal 'abdi, dan cerainya talaknya budak, wa ghairi dzalika, dan selain dari demikian itu, dari tolakil hurri wal 'abdi. Wa yamliku, dan memiliki. Siapa yang memiliki? Az-zawju, suami. Al-hurru, yang merdeka, ala zaujatihi, atas istrinya suami. Jadi kendali tolak itu, cerai itu ada pada suami. Jadi perlu diingetin, wa yamliku zawju al-hurru ala zaujatihi. Ini kodrat sebagai seorang suami. Engkau memilikinya, maka engkau harus menjaganya, engkau harus merawatnya. Pilihan katanya wa yamliku. Jangan kemudian dizalimi, jangan kemudian disiksa. Pilihannya wa yamliku, layaknya orang yang memiliki, dia akan merawat, dia akan menjaga. Wa yamliku zawjul hurru ala zawjatihi walau kanat amatan, kendati pun adalah siapa istrinya suami itu amatan, seorang budak. Salasat taqliqatin, 3 kali mentalak. Jadi diajarin bahwa talak yang kita sudah pelajarin, kita punya sebagai suami kuota untuk mentalak istri itu ada 3 kali. Makanya kalau orang yang sudah ngaji, maka dia sangat hati-hati, apalagi kalau sudah talak kedua. Kenapa bisa dikasih bertahap talak 1, 2, dan 3? Karena manusia terkadang mengambil keputusan dikuasai oleh emosinya. Pada saat dia menceraikan istrinya, aku ceraikan engkau. Kalau ada pilihannya, talak 1. Andai tidak ada pilihannya, langsung putus, nggak ada kesempatan buat memperbaiki diri.
Bapak, saya perlu sampaikan bahwa setiap orang yang dia dalam keadaan emosi biasanya tidak lagi dia normal dalam berpikir. Makanya kalau kelepasan, aku talak, engkau talak satu, capek gue ngurusin gue cerai dah, cerai satu, jatuh. Begitu habis ngomong, dia baru berasa, ya Allah, itu kan ibunya anak-anak saya. Sedih dia. Nah, kalau karena ada talak dua, maka dia berkesempatan untuk rujuk lagi. Belum sampai selesai, udah nih, maafin abangnya, kita rujuk lagi aja. Jadi itu, karena iddahnya belum habis. Makanya kalau ada orang yang sampai talak langsung ucapin talak 3, jatuh dia talak 3-nya. Tapi ntar habis itu nyesel, dia kagak tahu di belakang harinya. Wa yamliku zawjul hurru ala zawjatihi walau kanat amatan thalathat liqatin. 3 kali kotaknya milik atau dia bisa menceraikan istrinya. Berbeda dengan budak. Wa yamlikul abdu, dan memiliki siapa seorang budak. Ya, seorang budak yang dia menikah memiliki istri, alaiha, atas seorang istri, tapli kota ini fakot. Kalau budak dia batas kuota bisa menceraikan istrinya adalah cuma 2 kali, talak 1. Kalau dia ke talak 2, namanya talak bain, udah langsung dia tidak boleh rujuk kecuali dia kudu perempuannya istrinya nikah lagi. Saya memang ketemu ada yang namanya istilah muhallil, orang yang udah talak bain, talak 3, kemudian nyewa orang dibayarin supaya nikahin, tapi dijanjiin, lo ini gua nikahin semua tapi jangan bercampur sama dia. Gak boleh tuh. Itu begitu dia berhubungan, kata bininya, udah bang, abang aja buku yang yang duluan. Akhirnya dia udah diongkosin juga, dia menang banyak gitu. Tapi praktek itu ada selagi untuk menunjukkan bahwa bahkan yang sudah berkali-kali aja talak 1, besok talak 2, kemudian talak 3, masih ada najurnya. Karena biar bagaimanapun kebaikan yang pernah kita dapatkan dari istri itu akan menari-nari saat dia sudah apa namanya pisah, walaupun sudah pisah. Wayabnikul abdu alaiha tatniqataini faqat, dan memiliki siapa seorang budak, artinya suami, seorang suami tapi dia statusnya budak, alaiha, atas istrinya, tatniqataini faqat, 2 kali saja kuota untuk dia bisa menceraikannya. Hurratan kanat az-zawjatu aw amatan, merdeka itu merdeka karena adalah siapa az-zawjatu istrinya, atau seorang budak. Di masa tabi'in, saat Sa'id bin Musayyib itu satu waktu didatangin dengan orang-orang yang mereka ingin minta kejelasan hukum karena suaminya budak, istrinya orang merdeka. Ini maksudnya hurratan kanat az-zawjatu aw amatan. Jadi suaminya budak, istrinya adalah wanita merdeka. Nah, dia menceraikan sudah 2 kali. Begitu dia mau balik lagi, ditahan sama keluarga perempuan. Kau sudah tidak berhak dengan istrimu. Dia harus nikah dulu dengan orang lain baru balik lagi ke engkau. Dia budak, istrinya wanita merdeka. Akhirnya dibawalah masalah ini kepada Sa'id bin Musayyib. Dan kata Sa'id bin Musayyib, kau telah menceraikan talak bain karena kau seorang budak. Cuma 2 kali doang dia tanya. Istrinya wanita merdeka. Coba bang lihat bagaimana kemudian penyesalan itu pasti datang. Makanya kalau lagi marah, lagi emosi itu disuruh ambil air wudhu kita. Karena itu panasnya setan itu ngipas-ngipasin terus.
Nanti kalau ngaji ihya sih, orang yang sudah tahu betapa setan mempunyai peran pada saat orang marah, dia akan pilih jalur diam. Karena kalau ngomong ngeri kelepasan saja. Kalau ngomong apa aja dikata. Padahal itu orang yang telah saya perlu sampaikan berkali-kali bertanggung jawab melahirkan anak buat kita. Jamak dia punya salah. Ente kan dipilih jadi kepala rumah tangga, ajarin. Kalau nggak kena juga mau caranya sendiri, kan kemarin udah di jalan keluarnya, tukar tambah. Jangan digalakin, jangan KDRT, jangan. Nggak enak digebukin, apalagi ngebukin lakinya sendiri. Jangan, kayak apa dia? Ya abang, gue kan pengen punya laki biar ada yang ngelindungin. Baru-baru melindungi gue dari orang lain, malah dia yang mendatangkan bencana. Jangan. Nanti kalau misalnya masih bisa tahanin sebisanya. Kalau memang kagak bisa, nggak kena diajarin, kan ada yang nggak kena diajarin. Rada nyelocong gitu, rada berani. Kemarin kita belajar jalan keluarnya. Tapi kalau dia wanita soleha, hati-hati. Karena mereka itu orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Makanya kalau kata Umar bin Khattab, kalau dalam kitab Ihya, Ajibtu liman yabtagil ghina bi ghairin nikahi. Aku bingung sama orang yang pengen kaya tapi nggak mau nikah. Gak ada istilah kaya itu kalau nggak nikah. Apa yang bisa kita simpulkan kalau bukan perempuan istri kita itu membawa berkah? Itu Umar bin Khattab. Ajibtu liman yabtagil ghina bi ghairin nikah. Cuman kadang-kadang suami suka lupakan, gue capek, gue nyari duit, lu nggak tahu ada doa dia, lu nggak tahu dia sujud, lu nggak tahu dia angkat kedua tangan, bukan cuma mendoain supaya dapat rezeki, tapi dia mendoain supaya keselamatan engkau sampai lagi ke rumah. Kalau ini cerita aneh sesat, aneh sedih ketika Bapak mau tahu nggak doa saya apaan buat apa? Ini saya perlu sampaikan bahwa boleh jadi terjadi pada istri kita juga. Kita kalau sujud lama tuh bangun sholat itu cuma berdoa, ya Allah panjangin umur suami saya, mudahin. Wah kita player pak, ini kita ngomong begitu. Nggak tahu dia beneran apa akal-akalan buat gitu. Gue jadi sedih. Kita aja lupa minta umur panjang pak. Saya memang kalau berdoa nggak sempat minta umur panjang, pokoknya saya mintanya manfaat, husnul khotimah. Tapi rupanya ada seorang wanita yang berdoa. Mau tahu nggak? Saya doa itu sujud lama, ya Allah panjangin umur suami saya. Kalau emang harus mati saya dulu, kesian. Anak-anak butuh dia. Waduh, kita gimana mau kawin lagi punya pikiran begitu? Ya, itu jadi strategi perempuan. Ya sedih soal kalau begitu ini Allah. Ini gue jadi cemen amat lagi fikir pakai nangis. Fikir pakai nangis. Bagaimana nggak kita tahu? Oh ya, kata mau berkaitan dengan kita. Ya boleh jadi terjadi pada istri-istri kita juga begitu. Cuman mereka kan menyimpan gitu. Khurratan dan az-zawjatu aw amatan wal muba'adu wal mukatabu wal mudabbaru kal abdi. Dan bermula budak muba'ad ini budak yang separuh, dia dimiliki oleh dua orang majikan, patungan waktu belinya. Kemudian yang satu nih misalnya beli 100 real ya biar gampangnya, 50 real. Yang budak yang satu udah kebebasan, jadi merdeka. Nah dia masih ada separuh lagi karena majikan ada dua, itu namanya budak mubah. Atau
budak al-mukatab. Budak mukatab itu budak yang dia ada perjanjian bisa nebus, dia nyicil bayar kebebasan dirinya. Lu kamu bayar 20 juta bebas, akhirnya dia masih nyicil tuh, baru 15 juta, 16 juta, dia masih jadi budak. Budak mukatab namanya. Atau budak al-mudabbar. Budak-mudabbar itu budak yang dijanjiin sama majikannya, bila aku mati kau merdeka otomatis. Nah, jadi budak mudabbar. Maka apapun model budaknya, status dia tetap kal abdi, seperti budak utuh. Jadi mau budak mubah yang separuh doang, tetap aja dia jatah mentalaknya cuma 2 kali. Wayasimu, nah ini ada beda lagi kajiannya. Wayasimu model talak. Wayasimu al-istithna'u fit tolaki, dan menjadi sah apa al-istithna'u, pengecualian fit tolaki dalam perihal tolak, idza wasalahu, apabila telah sampai bihi dengannya, ai wasala zawju, telah sampai seorang suami, lafzul mustathna, lafaz mustathna bil mustathna minhu, dengan lafaz mustathna minhu ittisalan urfiyah, secara bersambung secara adat. Nanti kita contohkan. Bi an yu'adda fil urfi kalaman wahidan, dengan bahwa dihitung, dianggap fil urfi, secara uruf kebiasaan, kalaman wahidan, ucapan yang satu. Jadi begini, kalau ada orang yang menceraikan dengan istisna, dengan ada pengecualian, maka dia harus sampai pengucapannya itu dengan pengucapan yang bersambung secara uruf. Nggak boleh ada jeda yang kelamaan. Contohnya begini, aku talak engkau dengan talak 3 kecuali 1. Itu maksudnya dengan pengecualian. Maka jatuhnya talak 2. Jadi itu nih, tapi ngomongnya harus berurutan. Tapi kalau dia ngomong aku talak engkau dengan talak 3, kemudian dia ngopi dulu kecuali 1, maka jatuhnya talak 3. Itu maksudnya ittisalan urfiyan. Ya, harus bersambung secara adat kebiasaan. Bi ayyu anda fil urfi kalaman wahidan. Kalau begitu kalam wahid. Kalau dia ngopi dulu atau nunggu 5 menit dulu, dia ke belakang balik lagi, dia paranin bininya, terus kemudian dia ngomong kecuali 1 ya, maka itu tetap jatuh talak 3. Atau dia ngomong kalau aku talak 2 kecuali 1, jatuhnya talak 1. Itu maksudnya ittisalan bil yasihul istithna fit tolaki. Ada illah, ada kecualinya. Tapi ada syaratnya. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga ayyanwiya, bahwa berniat siapa suami ini, karena pasti suami yang menjatuhkan cerai, kendalinya itu adalah suami. Al-istithna qabla fardil yamini, pengecualian itu sebelum selesai fardil yamini, sumpah, artinya talak. Wala yakfi, dan tidak cukup apa at-talaffuz, melafazkan bihi dengan istithna, min ghairi niyatil istithna, dari tanpa berniat istithna. Dia ngomong dengan pengecualian, tapi di dalam hatinya tidak sebenarnya dalam pengecualian, maka itu tidak cukup. Kita sih belum pernah mendengar kejadian selama ini tentang yang ini, tapi bila ada pengecualian yang ini berarti ada yang melakukannya. Begitu. Bila ada kajiannya berarti ada studi kasus. Aku ceraikan engkau dengan talak 3 kecuali 1, dihitungnya 2. Jadi dia masih bisa rujuk lagi
Kalau apa namanya talak bain kan dia nunggu masa iddah habis dan dia nunggu nikah dulu sama orang lain. Tapi ada orang yang sampai begitu dilakonin, sampai dia harap kapan ya bini gue cerai lagi tuh sama dia gitu, sampai kayak gitu. Hati-hati wilayah hati. Jadi cinta banget. Saya ketemu sama orang yang sampai gitu, sampai merayu lakinya udah lu cerai ngapain dia? Kan duluan gua nikah sama dia, lu lagi cerai sampai serentak 3. Tapi ada perempuannya udah kagak maunya, kelain aja perempuan. Dan itu orang yang apa saya kenal, saya dekat sama dia. Maksudnya buat pelajaran kita bahwa hati inti kalau udah dibikin kelompok-kelompok terjadi juga yang susah. Nah, wa yasimu wa yushtaratu aidan, syarat keduanya ini yang masih istithna fil talaq. Ada 2 syarat. Anda mustighraqil mustathna minhu, dan disyaratkan juga apa? Ada mustighraqin, tiadanya habis al-mustathna minhu, dari yang dikecualikan dari istithna. Fa in istabrohu, maka jika menghabiskan siapa suami dengan kalimat istithnanya, ka anti talikun salatan illa salatan batala istithna. Aku ceraikan engkau dengan cerai 3, talak 3 kecuali 3. Nah itu mah sama aja bohong. Berarti batala istithna. Tadi misalnya harus ada diceraikan 3 kecuali 1, diceraikan 2 kecuali 1. Kalau dia aku ceraikan engkau dengan talak 2 kecuali 2, ya nggak ada, namanya nggak ada yang jatuh di sini. Wa yasihu ta'liquhu, kasus ketiga ada yang namanya sigot taklid. Jadi dia kemarin sempat begitu selesai ngaji dibahas bagaimana dengan sigot taklid atau taklid talak. Kan kalau nikah ini sekarang itu ada bacaan sigot, kata-kata untuk taklid, gantung gitu. Wa yasihu ta'liquhu ay at-talaqi, dan boleh menggantung talak. Menggantung talak artinya dengan sebuah ucapan bisifati wa syarti, dengan sifat dan syarat. Ka in dakhaltid dar fa anti talikun, seperti ucapan suami yang dia berkata kepada istrinya, kalau dia banyak terjadi Pak, kalau dia banyak terjadi, jika engkau masuk istriku ke dalam rumah, maka engkau ya cerai, aku ceraikan. Maka kapan saja dia masuk ke dalam rumah itu, automatically jadi cerai. Fatat buku ida dakhala, itu dia redaksinya. Fatat buku, maka menjadi jatuh talak. Jatuh apa talak? Ida dakhala, apabila perempuan itu masuk ke dalam rumah. Dan ini banyak variannya. Nanti diceritakan bahkan bagaimana hukumnya pada saat dia menggantungkan sigot taklik talak itu. Kalau dia nggak hapus, maka kemudian dia akan terjadi, walaupun nanti suaminya belum mukallaf. Jadi waktu sehat dia ngomong ke istrinya, bila engkau ke pasar lunas misal, jatuh talak. Ternyata sebulan kemudian nih suaminya kecelakaan sampai hilang ingatan, kan dari mukallaf menjadi tidak mukallaf. Karena syarat mukallaf itu adalah dia akil dan balik. Baliknya dapat, berakalnya nggak dapat. Bagaimana dengan hal tersebut? Maka tetap bila dia masuk ke pasar itu, jatuhlah talaknya. Nanti disampaikan. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan.
Selamatnya manusia itu pada kemampuan dia menjaga lisannya, terutama kita, karena hak talak itu ada pada suami. Istri mah kalau sampai berkali-kali ngomong, sampai berbusa juga dia kagak tak berhitung. Kali itu bini mau nyerahin suami kagak ada istilahnya. Paling dia lewat jalur hulunya itu, lewat jalur hulu. Wattalaku la yaqamu illa ala zaujatin. Dibahas saya ketika mutolak ini rada kayak geli ketawa juga. Apa yang ditulisin? Wattalaku la yaqamu illa ala zaujatin. Dan bermula cerai, tolak itu tidak jatuh kecuali atas istrinya saja. Emang ada orang yang nyerahin bini orang? Tapi ini adalah satu kejadian. Maksudnya adalah karena ada kejadian orang yang dia bukan menceraikan istri orang lain, tapi dia mau nikah. Tapi sebelum nikah dia sudah menjatuhkan cerai. Itu maksudnya nggak boleh. Apa tidak terjadi? Karena kan belum jadi istrinya, biar kata orang. Misal baru dilamar, kan belum qabil. Ini maksudnya wattalaku la yaqum illa ala zawjatin. Wa hina idin, dan saat seperti itu la yaqumu at-talaqu qabla nikahi. Tidaklah jatuh terjadi apa at-talaqu, cerai itu qabla nikah. Sebelum nikah tak ada. Di mana mau diputusin, orang kandangnya aja belum diambil kan. Dan ikatan akdun nikah namanya juga tali ikatan nikah. Sedangkan tolak itu memutuskan. Apa yang belum memutusin, ikatannya belum ada. Tapi ini disampaikan karena ada orang yang dalam kajian fikih dia sudah merencanakan, jadi dia udah merencanakan untuk menyakiti perempuan itu. Oh, dia bilang, Allah maafin lana dzunubana, supaya Allah ampuni, kita minta semoga Allah ampuni semua dosa kita. Menginjai menggosa amin, kan lu belum punya bini. Ini kita lagi minta ampun dosa sama bini banyak kan. Kenal gak? Boji dari mukanya kebayang muka siapa? Hah? Kebayang wajah siapa? Hah? Kebayang Boji Buya Zayadi. Ini cucunya Buya Zayadi. Makanya namanya beliau tuh Ahmad Zayadi Muhajir. Bapaknya dia Muhajir. Kayak tadi kebetulan anak saya lagi keluar lagi perpisahan, terus gue bilang Gus. Ini kiri kanan darah biru ini. Dari sini ke Buya Zayadi, dari sono dari Majak ke Klen darah Buya Guru Sepi. Ngilangin kangen melihat tuh kayak melihat Buya Zayadi. Fala yasihu talaqul ajnabiyyati tanjizan, maka tidak sah. Apa yang tidak sah? Talaqul ajnabiyyati, menceraikan wanita lain yang bukan istri dia, tanjizan secara langsung. Qaulihi, seperti ucapannya lah kepada ajnabiyah, talaqtuki, aku telah menceraikanmu. Wala ta'liqan, dan tidak juga dengan kata tolak yang ditaklik talak. Kaqaulihi laha, seperti ucapan seorang lelaki laha kepada perempuan ajnabiyah, in tazawwajtuki fa anti taliqun. Nah ini dia, jika aku telah menikahi engkau, maka engkau aku cerai. Fa anti taliqun. Jahat banget, lu ngapain dinikahin kalau niatnya mau nyerahin? Kayak kebanyakan duit aja. Iya kan, tapi ini ada di contohnya. Au in tazawwajtu fulanatan fahiya taliqun, atau dia ngomong, jika aku telah menikahi fulanah. Dia nggak ngomong ke perempuan, maka dia ngomongnya ke orang lain, ke kita misalnya, atau ke saudara. Kalau aku menikahi dia, aku udah nikah sama dia, maka dia aku cerai. Itu nggak jadi.
aku cerai dia, tapi belum terjadi pernikahannya. Jadi kata kuncinya tidak ada perceraian qabla nikah. Wa arba'un la yaqamu talaquhum, dan bermula 4 la yaqamu yang tidak terjadi apa talaquhum cerainya mereka yang 4. As-sobiyu itu as-sobiyu yang pertama adalah as-sobiyu anak kecil. Jadi ada perempuan umurnya 25 tahun, anak kecilnya belum balik, baru umur 10 tahun sudah setahun nikah sama di perempuan yang umur 25. Yang banyak banget Pak contoh yang kayak gini, nenek-nenek nikah sama orang baru umur 25 tahun gitu. Ada juga kalau aki-aki nikah sama perempuan yang muda sih banyak lah kalau itu. Tapi ini ada sesuatu yang apa iya fikihnya begitu, berarti ada seorang perempuan yang istrinya udah tua atau udah umur semakin sedikit, maka tidak terjadi tolak. Jadi tidak terjadi tolak. Wal majnun, jadi dia ngomong saya ceraikan itu baru terjadi tolak. Wal majnun, dan orang gila. Wa fi makna, dan pada artinya majnun gila, al mugma alaihi, maksudnya yang termasuk juga dalam kata gila al mugma alaihi, orang yang pingsan. Wal naimu, dan orang yang tidur kemudian dia ngigo ngomong cerai gitu, lagi tidur ngomong, orang dia udah kesel banget cuma di dalam hati gitu, akhirnya tidur ngigo sampai itu ngomong gitu. Maka itu tidak jatuh cerainya. Wal mukrohu, dan yang dipaksa, orang kalau dipaksa ai bi ghairi haqqin, tapi dipaksanya dengan tanpa hak, maka cerainya tidak jatuh. Misalnya dipaksa gitu, Ustaz Abdul Aziz dipaksa gitu, ada penjahat yang udah maksa suruh cerai, dalam paksaan ngeluarin omongan karena disuruh cerai, cepet gue mau dengar lu ngomong nyerahin ini, aku talak satu, karena dalam ancaman, maka tidak jatuh, talaknya tidak jatuh. Karena wal mukrahu termasuk 4 yang tidak jatuh cerainya mereka. Ai bi ghairi haqqin, artinya dengan tanpa yang hak. Itu contohnya tadi bi ghairi haqqin. Tapi ada pemaksaan yang jatuh, dia dipaksa dan tetap jatuh karena pemaksaannya bi haqqin. Fa in kana bi haqqin, maka jika adalah dipaksanya itu dengan hak, terjadi. Jadi dipaksa, tapi harus dipaksa. Wasuratuhu, dan bermula gambarannya yang dipaksa dengan hak. Itu yang kita udah bahas kemarin. Kama qala jamun, sebagaimana telah berkata ulama, ijma ulama, ikrahul qadi lil muli ba'da muddatil ilahi ala tolaki. Kalau itu emang kudu dipaksa. Yang kita udah bahas kemarin, ada suami ilah, melakukan ilah. Apa itu ilah? Dia berjanji, aku tidak mau berhubungan badan denganmu selama 4 bulan. Dia harus 4 bulan ke atas. Kemudian begitu 4 bulan selesai ilahnya, ternyata nih suami enggak mau menceraikan juga, enggak berhubungan badan juga, maka hakim memaksa dia untuk menceraikan. Nah itu namanya dipaksa dengan benar. Karena perempuan itu sudah tersiksa selama 4 bulan kagak diopenin sama lakinya. Lu jangan tambahin lagi. Kalau memang kagak resep ya udah kudu dicerai. Tapi jangan digantung begitu. Ada orang Pak yang dia tidak hilang, tidak ngomong, tapi dia memang sengaja nih Pak, bukan orang yang kerja berlayar, karena dia tidak mengucapkan itu karena tugas. Ada orang yang tak kerja keluar, tapi jahatnya di suami, dia memang sengaja pengen nyiksa tuh bininya.
selama 4 bulan, 5 bulan. Itu zalim. Makanya kalau dia kemudian ada jalur ngambil hulu, dia yang perempuan, jadi tetap pintu gerbangnya tapi ada. Makanya bukan berarti kemudian kau miliki istrimu, benar istrimu itu milikmu, tapi bukan berarti kemudian kau perlakukan dengan semena-mena. Wasuratu kama qala jannah wa syartul ikrahi, dan bermula syaratnya daripada pemaksaan, syaratnya pemaksaan. Qudratul mukrihi bi kasr ra'i, berkuasanya orang yang memaksa. Bi kasr ra'i ini untuk membedakan orang yang memaksa dengan kasroh huruf rohnya, ala tahqiqi, atas mewujudkan, menjadikan nyata, mahaddada, akan sesuatu haddada yang mengancam siapa mukrih, bihi dengannya, ma al-mukroha, akan orang yang diancam, bifathiha dengan fathahnya huruf roh, biwilayatin dengan kekuasaan, autaghallubin dengan kekuatan. Jadi contohnya yang maksanya benar orang yang punya kekuatan, preman misalnya, atau abangnya dia punya kelompok banyak, dipaksa. Maka pada saat dipaksa seperti itu harus ada aturannya. Emang yang maksa ini punya kekuatan, kemudian dia terpaksa ngomong, iya saya talak istri saya, talak 1, itu nggak jatuh nggak? Karena yang maksa emang punya kekuatan. Kalau yang maksa adalah anak kecil, ini maksudnya qudratul mukri, tolong ceraikan ibu saya, yang maksa anak kecil baru kelas 6 SD, kemudian dia turutin, terjadi talaknya. Kenapa? Karena dia kagak pantas takut sama anak kecil. Lu mah pengen nyerahin bini lu berarti. Itu maksudnya masuk logikanya. Kalau anak kecil yang nyuruh, kan dia dipaksa. Adiknya udah masih kecil, krempeng lagi badannya, kita diorongin dia jatuh. Aduh, saya dipaksa sama dia. Berarti nggak sah dong talak saya. Sah jatuh. Kenapa? Karena yang mengancam ente bocah cecerepet, yang ente jeguk juga dia nangis. Emang lu nya aja yang udah pengen lihat, cuma pakai yang kambing hitam. Nah bila begitu, nih talaknya jatuh. Kalau tadi memang karena orang kuat kita takut, wah bahaya, nggak diturutin. Itu maksudnya syarat pertama adalah qudratul mukri. Jadi kalau misalnya kan tadi kalau dia dipaksa tidak jatuh talaknya, tapi dalam proses pengancaman pemaksaan itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah qudratul mukri, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Di masa Umar bin Khattab ada bini yang kelewat pegel melihat lakinya, kelewat pegel. Dia capek, akhirnya dia ajaklah saudara-saudaranya, kabilahnya, kaumnya. Dia lagi tidur siang, kemudian bininya sama ini kabilahnya ngancam dia untuk menceraikan. Saya lupa namanya, tapi ini terjadi. Dia ceraikan karena dia didatengin sama rombongan keluarganya itu perempuan. Kita ada dulunya dengan cara memaksa. Diceraikan. Begitu udah pada pulang, dia ngadu ke Umar bin Khattab. Apa yang terjadi pada dirinya? Apa kata Umar bin Khattab? Irji li ahlik, balik lagi ke istrimu. Enggak terjadi itu cerai. Enggak terjadi karena dipaksa dari orang-orang yang kalau dia nggak lakukan itu akan membahayakan diri dia. Itu maksudnya tadi syarat ikrah. Atau yang kedua wa ajzul mukrahi, lemahnya orang yang dipaksa. Ini suami yang dipaksa dia lemah banget, bifathir ra'i. Andafil mukrihi, dari menolak orang yang memaksa, bikasriha
biharobin minhu, dengan lari darinya. Jadi emang udah dikepung dia, pokoknya nggak bisa lari, di rumah didatangi itu. Awis ighathatin biman yukhallisuhu, atau dia minta tolong dengan orang yang bisa yukhallisuhu, membebaskan dia dari ancaman itu. Wa nahwi dzalika, dan yang serupa dengan yang demikian itu. Wa dhannuhu, dan perkiraannya, bayangannya begini, annahu, bahwasanya yang dipaksa itu inimtana, apabila dia mencegah mimma ukriha alaihi, dari apa yang dipaksa kepada diri dia. Artinya kalau dia nggak mau, fa'ala ma khawwafahu bihi, maka terjadilah apa yang dia takutkan dengannya itu. Nah itu, maka itu dia sedang dalam keadaan dipaksa, tidak jatuh. Karena ada yang selanjutnya, wa yahsulul ikra'u, terjadilah paksaan itu. Jadi walaupun dipaksa tapi talaknya terjadi. Ini kasus tadi kan secara umum kalau dipaksa, kemudian yang memaksa itu adalah orang yang punya kekuatan, kita tidak bisa menghindar, berbahaya buat diri kita. Maka ketika dipaksa kemudian lisan kita menjatuhkan kalimat talak, tidak terjadi talaknya. Itu yang pertama, karena syaratnya terpenuhi. Tapi ada nih yang di bawah, wa yahsulul ikrahu, dan akan terjadi apa al-ikrahu, dengan paksa itu bitakhwifi bidorbin syadidin. Modelnya nih, karena nanti ada keadaan yang khusus, dengan menakut-nakuti dengan pukulan yang keras, au habsin, atau penjara, ancamannya penjara kalau nggak nyerah, au itrafi malin, atau menghancurkan hartanya, diambil hartanya, dihabisin hartanya, wa nahwi dzalik, dan yang serupa dengan demikian itu. Wa idza dhahara minal mukrahi, nah ini dia kasus berbeda. Dia dipaksa, tapi talaknya tetap jatuh. Bila wa idza dhahara minal mukrahi, apabila tampak dari orang yang dipaksa, bi fathir ra'i, dengan fathul ra, apa yang tampak? Qarinatul ikhtiyari, tanda-tanda dia bisa memilih. Bi an akrahahu syakhsun ala talaqi thalathin, dengan bahwa membenci akan ancaman itu siapa? Syakhsun, seseorang, ala talaqi thalathin, atas talak yang tiga, maksudnya talak tiga, fatalaqu wahidatan, kemudian dia menceraikannya itu dengan talak satu, waqa'at talaqu, biar kata dipaksa terjadi itu perceraiannya. Bagaimana contohnya? Dia diancam sama keluarga perempuan, misal yang paling sering begitu biasanya, ada keluarganya itu, kalau preman kemudian nggak ada urusan, nggak ada apa, terus tiba-tiba di jalanan ngancam kita untuk kayaknya nggak ada urusan, dia juga lagi diomelin sama bininya juga kali ya. Ini misalnya keluarganya bawa orang-orang kuat, wilayah ada, takhallud ada, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, tapi diancamnya begini, ente ceraiin ini aneh punya saudara perempuan, talak tiga, jangan pakai yang lain, talak tiga sekarang, kalau enggak berabe, kalau enggak bahaya di penjara atau apa-apa, karena dia ada misalnya punya kesalahan yang mengganggu dari adiknya itu atau istrinya. Tapi kemudian akrahahu syakhsun ala talaqi thalathin, dia kagak mau kalau disuruh talak tiga, tapi dia ngomongnya aku ceraikan engkau, diturutin cuma talak satu, kan dipaksa nih. Kan hukumnya kalau dipaksa, bila memenuhi syarat, talaknya nggak jatuh, lu mau ngucapin berapa juga nggak jatuh. Tapi ini kasus berbeda, tuntutan yang maksa talak tiga. Dia ngomong dia nggak mau kalau talak tiga, dia ngomong fatalaqu wahidatan, maka kemudian dia mentalak istrinya dengan talak satu, kan tidak sesuai ancaman. Ancamannya talak tiga, berarti dia masih mikir, masih berfungsi, waqa'at talaqu.
terjadi itu tolak, perceraian terjadi karena dia masih punya apa namanya qorinatul ikhtiyari. Nah itu dia, itu kan kasusnya berbeda jadinya kan, dia bisa sadar. Artinya talak satu, tapi terjadi talak satu, ancamannya kan talak tiga. Wa idza sadara ta'liqut talaqi bi sifatin min mukallafin, ini tadi yang saya sampaikan, apabila terucap apa ta'liqut talaq, gantungannya cerai, artinya bila berlaku sesuatu maka akan terjadi bi sifatin, dengan sifat min mukallafin, dari orang yang mukallaf akil balik, wa wujidat, dan didapati apa tilka sifatu, itu sifat yang jadi sigot takliknya, taklik talaknya fi ghairi taklifin, pada selain dia sudah tidak akil, udah nggak akil, udah nggak kena taklif. Fa inna talaqa al mu'allaqa biha yaqum, maka sesungguhnya cerai yang tergantung dengan ucapan sigot taklik itu yaqum, terjadi, jatuh. Jadi ngelihatnya bukan dari batasnya, tapi awal mencapai. Kalau dia ngomong, kalau engkau masuk ke pasar Perumnas maka jatuh talakmu. Dia ngomong sehat, masih punya duit banyak, masih punya ini. Seminggu atau 2 minggu kemudian dia sakit, dia kecelakaan atau dia apa, hingga dia hilang pikirannya. Jadi gila misalnya atau apa gitu, atau dia nggak sadar nggak. Kemudian ini perempuan masuk ke pasar, lakinya masih ada di situ, lakinya masih ada. Kalau lakinya udah mati sih udah otomatis cerai. Ini lakinya masih ada, cuma udah PA gitu, PA. Kebangetan galak sih mau bini jadi begitu kan. Jadi masalah sama dia. Maka kemudian tetaplah jatuh perceraian itu, tolak itu tetap terjadi. Makanya ada di sini bisyarti wasifat tadi, di sini syaratnya talak, sigot tali talak itu bisifati wasyarti. Karena setiap sifat pasti dengan ada syaratnya. Contoh begini, bila lu ngomel lagi yang bikin tetangga pada tahu, nanti sigot tali itu kalimat talak juga jatuh cerai sama. Itu kan dengan sifatnya tuh. Dia nggak tahu tadi kan dengan syarat keluar, ini sifatnya. Atau misalnya begini, kalau alis lu cukur sebelah kanan, sebelah kiri lu kagak cukur, jatuh cerai kan. Kalau itu pantas tuh kan. Oh mah lu punya gini blower, punya gini kalau satu, emang nggak boleh. Ya bener kan? Kalau itu kalau lu kerok, habis lu satu doang, apanya lu kerok, yang sebelah lu kagak kerok, jatuh tangan. Abang tega banget, lu yang tega, bikin gua malu. Masa gua punya bini sebelah ada, alis sebelah kagak, mendingan lu kerok semuanya, ketahuan namanya. Mau ngarepin tubuh lagi. Nah maka ada dia dengan sifat. Jadi hati-hati betul, saya ingin menyampaikan hati-hati betul dengan kalimat-kalimat itu. Makanya man katsura kalamuhu katsura khatabuhu, siapa yang banyak ngomongnya dia pasti banyak salahnya. Nah orang kalau ngomong lagi dalam keadaan marah, unkontrol, dia tidak mampu mengontrol ucapannya. Wasakronu yanfudhu talaku kama sabaqah, dan orang yang mabuk maka berlakulah apa tolaknya, cerainya. Biar kata dia mabuk itu akan berlaku cerainya, kalimatnya kama sabaqah, sebagaimana yang telah terdahulu. Ini karena nanti tambah asik Ustaz, walaupun konflik tapi tambah asik. Ada nanti di sini Ustaz bab tentang nyusuin anak. Bagaimana hukumnya? Misalnya suami nyusu kemudian keluar air susunya, jadi saudara sesusuan bukan? Ada di mana? Kalau ini sih banyak orang dia habis lahirin gitu kan, yang nyusu dia buku pertama sih kita di pinggiran
Nah, itu saya minum. Itu ada sesuatu. Maksud nanti akan dibahas di sini ini. Penting juga buat apa namanya biar nganten baru dia kagak tapi was-was ya. Ya paling tak kita mencoba dengan kajian jadi supaya kita review lagi. Oh iya kemarin saya beribadah karena mereka adalah amanah. Mereka adalah benar milik kita. Kalau emang milik ente jagain dong. Bukan dia berarti milik ente. Kalau udah punya saya Ustaz, saya apain juga bebas. Itu mah handphone. Kalau yang ente punya handphone benar. Ente mau banting mau apain orang handphone. Tapi ini anak orang. Amanah. Kalau lu resep, tahanin terus. Kalau kira-kira emang ada obatnya, ada jangan keluarnya. Tapi jangan inti nyakitin, jangan inti menyiksa. Mudah-mudahan Allah selamatkan semua rumah tangga kita dan anak keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab ya Rabb faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana sahhil umurana wa umurahum wa hasin maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.